Tapi masalahnya anggaran itu apakah dialokasikan untuk channel disabilitas gitu? Assessment itu kita melihat bahwa ada beberapa hal penting yang perlu menjadi catatan gitu. Misal pertama itu masalah keterbatasan data. Jadi terkait dengan data terpadu dan data terpilah yang bisa mengidentifikasi kebutuhan kelompok rentan. Podcast Beda Nalar ini ruang dimana kita belajar tentang kebijakan dan juga anggaran publik, bukan hanya dari teks tetapi juga dari praktik dan pengalaman langsung di lapangan. Perkenalkan, nama aku Raihani Khairunisa Barni, biasa dipanggil benar gak? Ya. Raihani. Iya, Raihani. Perkenalkan, nama saya Revita Alfi, kalau dipanggil Revi. Saya dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Kabasai Sate HWDI. Gitu. Saya sebagai Ketua Umum HWDI, ya, dan senang sekali hari ini bisa bersama-sama bergabung ya dalam bedah nalar ya, udah nalar di Seknas Fitrah. Halo, nama saya ARRUM, nama isyaratnya Arum. Saya di sini di Fitra itu sebagai peneliti di bidang pelayanan dasar dan GETSI. Dan di sini juga akan turut membahas bersama Kak Revi tentang apa ya, macam-macam ya, tapi utamanya untuk kesetaraan gender, ya, disabilitas dan inklusi sosial ya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Ketika pemerintah sedang rapat kira-kira mengenai anggaran gitu ya, kira-kira anggaran itu sendiri ada nggak sih orang yang maksudnya di luar dari pemerintah itu sendiri yang mengawal gitu sampai pada akhirnya anggaran itu akan sampai ke masyarakat gitu. Jadi terutama buat kelompok rentan, perempuan dan teman-teman disabilitas gitu. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang jaringan masyarakat sipil. Mungkin aku mau tanya dulu, kalau jaringan masyarakat sipil itu sebenarnya apa dan perannya itu apa aja gitu Kak? Boleh Kak Revi dulu yang jawab. Siapa dulu? Siapa yang jawab? Baik, terima kasih Kak Rehani. Sebelumnya saya mau informasikan saya disabilitas tuli ya, hard of hearing. Saya menggunakan transkrip pengubah suara menjadi teks. Juga dibantu sama Kak Arum ya, bisa jadi gitu ya, bisa bantu bahasa isyarat gitu. Jadi tadi peran jaringan masyarakat sipil khususnya HWDI ya sebagai salah satu juga merupakan jaringan masyarakat sipil ya. Nah, peran ya, khususnya peran ini HWDI, kita melihat anggaran itu ya sebenarnya ada yang bilang inklusif gitu, tapi inklusifnya itu standarnya itu seperti apa gitu. Karena untuk perempuan disabilitas kesetaraan gender gitu di dalam anggaran juga belum terlihat gitu ya, belum terlihat. Dan juga inklusif yang bagi orang pahamin itu, inklusif itu sebenarnya secara general gitu, jadi tidak memang spesifik untuk disabilitas, apalagi buat perempuan disabilitas gitu. Nah juga di sini kami HWDI tidak hanya di tingkat nasional ya, karena HWDI juga sebenarnya ada di 33 provinsi, 129 kabupaten kota. Dan bersama Fitra kemarin kita melakukan advokasi gitu ya, dan juga penyusunan modul ya terkait penganggaran yang responsif dan terkait gender, disabilitas dan inklusi sosial gitu. Dan juga melalui modul itu kita melakukan penguatan kapasitas ya, khususnya untuk perempuan disabilitas ya juga, lalu didampingi oleh jaringan ya di daerah-daerah ya. Kebetulan kemarin itu yang terlibat itu ada 6 daerah, Gorontalo, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh dan Maluku. Dan juga bagaimana mereka memberikan pemahaman ya, mendapatkan pemahaman terkait proses perencanaan ya penganggaran itu berjalan seperti apa gitu. Karena persoalan yang di lapangan ya yang kami rasakan sebagai
disabilitas dan perempuan disabilitas itu seringkali persoalan ini bukan hanya di ruang partisipasi. Jadi kadang-kadang perempuan disabilitas itu hanya sebagai formalitas diundang atau tidak ada suaranya itu tidak diakui gitu ya, dan sebagai masukan atau rekomendasi. Nah ini makanya melalui kegiatan yang dilakukan advokasi peningkatan kesadaran ini, HWDI menguatkan posisi tawar perempuan disabilitas untuk masuk dalam ruang-ruang publik dan forum-forum terkait perencanaan penganggaran itu ya. Oke, kalau dari Fitra sendiri, kita kan memang mengawal segala proses-proses penganggaran negara supaya berjalan secara transparan dan juga akuntabel gitu ya. Dan salah satu aspek terpenting dalam proses penganggaran tersebut adalah partisipasi masyarakat. Jadi proses perencanaan dan penganggaran negara itu tidak bisa dilakukan atau dilaksanakan tanpa adanya partisipasi bermakna dari masyarakat sipil gitu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Kak Revi, kebetulan memang Fitra juga sedang mengawal isu proses perencanaan dan penganggaran di daerah yang inklusif dan berperspektif GETSI gitu ya, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, sebab itu sangat urgensinya sangat besar di daerah gitu ya, karena kebijakan yang ada di nasional terkait dengan perencanaan penganggaran ini dengan di daerah terkadang masih ada gap atau jarak gitu yang cukup jauh gitu, sehingga advokasi yang dilakukan di daerah itu menjadi lebih penting, lebih berdampak karena dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Dan salah satu kolaborasinya dengan HWDI gitu ya, dalam memastikan hak tidak hanya perempuan disabilitas tapi seluruh penyandang disabilitas dalam mencapai kebutuhan dasarnya gitu. Karena selama ini dalam proses perencanaan penganggaran masih banyak hal-hal yang luput. Karena apa? Biasanya nih ya, satu, persoalan data terpilah gitu, data terpilah gender dan juga disabilitas gitu ya, masih menjadi persoalan di negara kita. Bagaimana data tersebut tidak lengkap, tidak komprehensif, sehingga dalam proses perencanaannya pun terkadang jadi salah sasaran gitu. Lalu kemudian juga implementasi dari kebijakannya yang seperti sudah tadi aku sebut sedikit gitu ya, ada jarak antara apa yang direncanakan di pusat sudah sangat megah gitu ya, sudah sangat bagus gitu, tapi di daerah rupanya masih banyak hal-hal yang bolong atau bahkan eksekusinya belum ada gitu. Itu sih kurang lebih ya. Jadi memang banyak sekali PR sehingga kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dalam mengawal penganggaran negara ini, tetapi kita juga masyarakat sipil, NGO, kita bisa berkolaborasi dalam membuat penganggaran itu lebih inklusif. Tapi mungkin kalau misalkan perbedaan di daerah sama pusat kan itu signifikan banget ya Kak, sampai ada gap dan pergesekan itu sendiri. Nah, cara kita untuk cara kakak sendiri gitu di jaringan masyarakat ini JMS ke teman-teman daerah itu seperti apa sih Kak? Kayak misal apakah ada pelatihan atau seperti apa gitu? Oke. Tadi udah disinggung sedikit sama Kak Revi ya. Jadi sebenarnya sama kita itu diadakan pelatihan ya di 6 wilayah tersebut ya. Lalu mereka memahami bagaimana dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD hingga APBD gitu. Lalu mereka juga mengenali siklus anggaran seperti apa gitu, dan mengidentifikasi di mana kiranya titik advokasi yang paling strategis untuk bisa masuk ke forum-forum itu sendiri gitu. Nah ini setelah itu kita juga di pelatihan itu juga jadi memahami bagaimana sih regulasi yang ada gitu, karena terus terang kalau bagi disabilitas ya dalam melihat regulasi yang ada ini memang masih banyak kebijakan-kebijakan yang masih kurang mendukung untuk disabilitas, khususnya terkait informasi sosialisasi yang ada gitu, informasinya kurang gitu ya gitu. Jadi memang kami melihat di pelatihan ini ada mempelajari regulasi seperti apa gitu, dan juga dalam membaca anggaran gitu ya, kami sebagai disabilitas tuh masih belum banyak memahami bagaimana sih penganggaran yang inklusif itu gitu. Memang kita tahu anggaran itu ada, kebijakan itu ada, data pun meskipun nggak sinkron tapi tetap ada gitu. Tapi masalahnya anggaran itu apakah dialokasikan untuk channel disabilitas gitu, dengan jaringan inklusif tapi
Untuk disabilitas udah pasti kemarin itu data terakhir 0,03% anggaran untuk disabilitas gitu ya. Ada seperti itu. Jadi memang masih sedikit sekali gitu. Dan di sini kami memang benar-benar mendapatkan manfaat untuk belajar bagaimana sih melihat membaca anggaran itu sendiri gitu. Dan juga dari situ juga HWDI juga sebenarnya juga melakukan pekerjaan dan upaya ya melihat di lapangan itu seperti apa gitu. Jadi advokasi berdasarkan anggaran ini kita juga lakukan berdasarkan basis bukti gitu. Dan dengan pelatihan ini kami juga bisa menguatkan bagaimana sih menyusun advokasi yang berbasis bukti itu yang baik itu seperti apa gitu. Nah itu jadi kita jadi benar-benar punya informasi yang bisa mempengaruhi keputusan dan menaikkan posisi tawar kita sebagai perempuan disabilitas untuk berbicara gitu di depan forum-forum gitu. Berarti dari dasar banget. Iya. Nah, terus kalau dari JMN sendiri kenapa ya, maksudnya kayak nyawa kita sebagai masyarakat sipil itu benar-benar penting banget di demokrasi lokal gitu menurut kakak-kakak semua gitu, mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi sebetulnya itu juga kan pemerintah sudah berkomitmen ya, mulai dari misalkan RPJPN-nya hingga RPJMN dari 2025 ke 2029, lalu kemudian prioritas nasional di era Prabowo Gibran ini ya, itu sudah secara eksplisit menunjukkan komitmen pemerintah dalam isu kesetaraan gender gitu ya, dan itu juga perlu kita tuntut karena pemerintah pun sudah melegitimasi hal tersebut dalam beberapa kebijakan dan regulasi, seperti contohnya UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, lalu ada telah meratifikasi konvensi CEDAW, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, terus ada juga CRPD ya Kak Revi ya, Convention on the Rights of Persons with Disability. Jadi ada komitmen yang dilakukan di level global dan juga level nasional gitu. Nah, ketika pemerintah sudah berkomitmen, maka pemerintah pun wajib untuk memenuhi janji-janji tersebut ke masyarakat. Nah, cuman kan persoalannya memang kadang kita secara regulasi sudah kuat, tetapi kan balik lagi ke alokasi anggarannya gitu. Bagaimana distribusinya ke masyarakat. Nah, kadang ini menjadi seperti rebutan gitu, tanda kutip ya. Dan itulah makanya kenapa kita terkadang titik poin apa ya terpentingnya dalam keterlibatan masyarakat sipil atau misalkan NGO juga gitu, akademisi pun, pokoknya berbagai elemen masyarakat adalah untuk terus mengingatkan pemerintah bahwa ini ada loh kajian-kajian yang menyatakan bahwa misalkan Indonesia kayak kemarin darurat bencana gitu, tolong prioritaskan anggarannya ke anggaran bencana dulu nih, ke daerah-daerah yang terdampak. Atau misalkan misalkan di ketika masa pandemi Covid kemarin itu kan ada namanya refocusing anggaran ya. Jadi melihat ketika situasi darurat, ya udah pemerintah juga harus bisa menempatkan prioritasnya di mana. Jadi anggaran ini tuh sebenarnya walaupun sudah ditetapkan oleh pemerintah, tapi pemerintah punya wewenang untuk menempatkan prioritas-prioritasnya gitu. Dan prioritas ini kelihatan pada yang tadi kita sebutkan, aku sebutkan tadi ya, RPJPN, RPJMN, dokumen rencana daerah dan lain sebagainya gitu. Dan begitupun dengan yang kita sedang kawal sekarang gitu dengan HWDI, karena masih dari temuan kami itu anggaran yang memang spesifik dialokasikan untuk penyandang disabilitas masih rendah gitu ya. Dan di beberapa daerah pun sekarang masih terus didorong gitu dengan dukungan, salah satu dengan dukungan skala itu rencana aksi daerah PUG, pengaruh utama gender, rencana aksi daerah penyandang disabilitas, dan juga rencana aksi daerah lansia. Nah, upaya-upaya seperti ini tuh sebetulnya sangat penting karena forum-forum tematik tersebut, disitulah kita bisa mengangkat aspirasi masyarakat sampai ke level tapak gitu, sampai ke level yang betul-betul grassroots gitu kan. Nah, disitulah kita mendorong adanya interaksi langsung antara masyarakat sipil dengan pemerintah daerahnya gitu. Tapi kalau untuk komitmen pemerintah itu sendiri ya Kak, untuk teman-teman disabilitas, kira-kira ada data nggak sih Kak, udah berapa persen dari komitmen mereka yang udah mereka kasih gitu kalau teman-teman kelompok rentan ini sendiri? Data ya? Iya, kayak kalau kira-kira yang udah tercapai atau belum tercapai, atau masih kayak sekedar omongan aja gitu. Kalau dari kajian-kajian HWDI tentang penyandang disabilitas gimana? Data terkait pemerintah sudah
dukungnya kayak seperti apa gitu, sejauh mana? Kalau data memang dari masih belum sinkron ya. Misalnya dari setiap kementerian itu datanya memang sesuai kebutuhan gitu dari kementerian tersebut gitu. Tapi dari Rego Fax sendiri juga ada ya gitu. Gitu. Oke, kalau kita ngomongin soal pengaruh kesamaan gender, kira-kira sebenarnya sama pemerintah itu beneran dia dengar atau cuma bagian dari administrasi aja sih Kak, kalau PUG itu sendiri? Nah, gitu. Sebetulnya pemerintah tuh sudah cukup responsif dalam merespon pengaruh kesamaan gender. Walaupun secara regulasi itu sudah cukup lama ya. Karena terakhir itu salah satu regulasi yang membahas tentang kesetaraan gender itu adalah Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh kesamaan gender dalam pembangunan sosial. Itu yang paling pertama dan paling utama gitu ya. Hingga sekarang belum ada lagi tuh yang levelnya seperti itu dalam membahas kesetaraan gender. Namun kami di Fitra sih beberapa kali memang berdiskusi dengan teman-teman kementerian, salah satunya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu sedang digodok memang untuk kayak versi terbarunya dari si Inpres tersebut gitu. Tetapi kan mungkin butuh waktu ya. Jadi komitmen pemerintah yang bisa kita lihat lainnya adalah dalam bagaimana mereka mengintegrasikan isu kesetaraan gender ini dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunannya seperti tadi RPJP, RPJMN, bahkan sampai ke rencana kerja daerah gitu ya. Itu sebetulnya sudah cukup jelas gitu. Hampir semuanya itu membahas kesetaraan gender, dan dalam PN4 itu bahkan secara eksplisit itu menjelaskan bahwa isu kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas sebagai elemen fundamental dalam agenda pembangunan SDM gitu. Jadi kalau dibilang apakah sudah berkomitmen, iya sudah. Cuma kan memang persoalannya ketika kita ke daerah, balik lagi ya, karena kan ketika kita ke daerah gitu berdasarkan asesmen Fitra juga sebelumnya di 6 daerah ya, di Aceh, Kaltara, Gorontalo, NTB, NTT, dan Maluku itu tidak semua daerah itu sudah mendorong isu pengaruh kesamaan gender ini gitu. Hanya di beberapa daerah yang mungkin sudah ada forum tematik yang memang mendukung adanya musrembang tematik gitu ya. Seperti contohnya di NTT ada musik keren, di Maluku kalau nggak salah ada Bacarita Manise, terus di NTB itu ada Rausan Sante. Nah, di dalam forum-forum tematik itu masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya, tetapi spesifiknya adalah masyarakat yang saya sebut sini adalah kelompok rentannya gitu. Dan itu sudah cukup bisa menjadi contoh gitu ya untuk daerah-daerah lainnya, bahwa isu kesetaraan gender ini tidak hanya penting di segelintir daerah aja, seharusnya di seluruh Indonesia itu sudah diberikan ruang untuk kelompok rentan untuk bisa memberikan aspirasinya seperti di daerah-daerah yang kusebutkan tadi. Tadi kan Kak Revi sempat ceritakan kalau Kak Revi pernah membuat modul. Boleh nggak Kak Revi ceritain gitu gimana sih pelatihan membuat modul itu sendiri gitu ke teman-teman daerah? Baik, sebenarnya modul ini bukan AWD aja yang buat itu ya, bukan aku doang, tapi ada teman-teman yang terlibat di sini, khususnya dari sektor Fitra juga ada ya. Jadi ada beberapa tim penulis modul gitu. Dan modul ini dibuat inklusif ya, inklusif mungkin gitu. Jadi memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dari ragam disabilitas. Nah, di ragam disabilitas itu kan ada netra, ada tuli, ya, fisik, intelektual, dan mental. Jadi modul ini pertama ya pastinya dibuat dengan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami. Karena bayangin aja ya kalau mau mengulik anggaran itu kan pasti udah kebayang gitu, sulit gitu, karena bahasanya itu yang nggak mudah dipahami gitu, jadi nggak ngerti gitu ya. Jadi memang dibuat bahasanya lebih kita bisa pahami gitu ya. Terus bagaimana metode pelatihannya itu dibuat inklusif juga gitu. Jadi baik itu cara penyampaiannya, terus metode pelatihannya, mungkin juga layout infrastrukturnya itu diperhatikan juga gitu, agar kebutuhan penyandang disabilitas itu bisa terakomodir pada saat pelatihan itu.
juga ada pendampingan ya buat penyandang disabilitas ya, misalnya kalau netra gitu, mereka kan biasa mengadakan dengan suara gitu ya. Jadi pelatihan ini juga dibuat dengan memakai audio ya, terus juga ada materi yang bisa dibaca soft copy-nya gitu ya, karena kalau misalnya scan atau apa kan kalau disabilitas nggak bisa baca dari layar gitu. Dia punya aplikasi untuk mengubah suara teks menjadi suara gitu di handphonenya bisa, jadi ya dipakai seperti itu. Untuk teman-teman tuli juga didampingi JBI untuk bisa mengikuti di jalannya proses pelatihan dan diskusi itu. Jadi ini memang sudah dirancang sedemikian ya oleh teman-teman agar semua materi yang ada di dalam modul itu saat pelatihan itu bisa dipahami oleh semua kawan-kawan dari ragam disabilitas gitu. Nanti lebih spesifik. Gitu itu. Nah hasilnya gimana pelatihannya gitu, bisa tanya boleh, itu seperti apa sih gitu, teman-teman di sana udah bisa mengikutinya. Iya, soalnya kebetulan kan saya ikut ke daerah gitu ya. Tapi memang kalau untuk si modul itu, jadi dia ada terbagi dalam beberapa bab lah gitu ya. Dan HWD itu menulis memang terkait dengan anggaran responsif gendernya gitu. Yang mana itu sebenarnya mau mengarahkan pada gender budget tagging dan bahkan kalau bisa disability budget tagging gitu kan. Nah itu sungguh pengalaman yang menarik gitu ya, karena sebetulnya kan pelatihan penganggaran tuh sebetulnya tersedia cukup banyak gitu dari dulu, tetapi yang betul-betul inklusif itu kan belum ada gitu, yang mempertimbangkan kebutuhan dari ragam disabilitas itu kan yang mengetahui secara mendetail memang organisasi penyandang disabilitas gitu. Jadi kami sangat berguru gitu ke HWDI bagaimana sih membuat misalkan nih ya kayak ice breaking aja deh, ice breaking yang inklusif tuh gimana gitu. Yang membuat peserta tuh bisa tertarik ikut tapi di saat yang bersamaan itu tidak mendiskriminasi yang lain gitu kan. Misalkan kalau ice breakingnya kayak nyanyi-nyanyi gitu kan, itu yang tulinya gimana, ikut nyanyinya gimana, bisa contohkan seperti itu. Mungkin bisa dengan bahasa isyarat dia ikut bernyanyi-nyanyi gitu tuh bisa. Atau misalkan ketika kita memberikan materi, kita paparkan ke teman-teman yang netra, kita menggunakan bahasa yang deskriptif, jangan kayak ngomong ini, itu, itu gitu kan ya Kak Revi ya. Itu jadi penggunaan bahasa itu sekarang kita nggak sadar bahwa itu tidak inklusif gitu, dan jadinya dari fasilitator pun gitu ya belajar banyak gitu bagaimana membuat materi yang tidak mudah itu bisa dipahami dan metode yang digunakan penyampaiannya juga inklusif gitu. Itu cukup menarik ya, pengalaman yang menarik gitu. Dan memang ini juga sebetulnya dari modul tersebut itu kedepannya kami ingin supaya bisa diakses secara luas oleh jaringan masyarakat sipil. Tetapi kan untuk percobaannya masih di 6 daerah tersebut ya. Dan nanti juga ada digitalisasinya dalam bentuk LMS atau Learning Management System yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun gitu. Tetapi memang tetap butuh fasilitator yang betul-betul mengerti anggaran gitu untuk mengajarkan ke teman-teman JMS. Dan itu hasilnya sudah ada sebetulnya dari yang pelatihan tahun lalu di 2025 itu kan teman-teman sudah melalui pelatihan dari modul 1 dan 2 gitu. Dan itu langsung dipraktekkan karena dari hasil pelatihan modul 1 dan 2 mereka langsung membuat kertas kebijakan atau kertas posisi berupa policy paper gitu ya, yang mereka kaji berdasarkan sektor yang mereka kawal masing-masing. Ada isu kesehatan, ada isu pendidikan, ketenaga kerjaan dan lain sebagainya gitu. Dan itu mereka bawa ketika musrembang di awal tahun gitu, di awal tahun ini gitu kan. Dan di setiap daerah itu mereka ikut berpartisipasi. Bahkan ada yang JMS yang sebelumnya nggak pernah ikut musrembang, tapi karena kita dorong harus ikut, itu hak kalian sebagai warga negara gitu kan. Mereka datang, mereka membawa policy paper yang sudah disiapkan tersebut dan diserahkan ke pemerintah daerahnya masing-masing. Jadi kalau ditanya apakah sudah ada kayak dampaknya gitu kan, apakah langsung kelihatan di anggaran daerahnya, belum gitu, karena kan masih ada proses siklus penganggaran itu kan. Tetapi
dari segi JMS-nya, apakah mereka sudah terlibat, itu menurutku sudah ada dampak yang cukup besar gitu, karena dari semua 6 daerah tersebut serentak mereka ikut musrembang di daerahnya masing-masing. Itu sih salah satu bisa dibilang pencapaian JMS ya. Betul ya, ya kami juga lihat teman-teman di daerah ini juga informasi lu lagi ikutin musrembang ini gitu, ikut musrembang ini, jadi mereka tuh sebenarnya udah aktif ikut musrembang ini. Kami ini suatu capaian besar ya, dimana akhirnya gitu yang kemarin sudah dilatih itu memang benar-benar masuk musrembang dan ikut tahapannya gitu, dengan membawa tadi advokasi berbasis bukti data-data yang mereka kawal masing-masing gitu. Berarti ini ya, mereka cukup antusias buat ikut pelatihan yang Antusias. Karena selama ini kan masyarakat tuh tahu mau komplain apa Iya. gitu kan, tahu nih masalahnya apa, tapi cara menyampaikannya nggak tahu Iya. gitu, dan membuat kayak itu tadi advokasi berbasis buktinya apa gitu, data konkretnya mana gitu, karena kita kalau ke pemerintah tuh nggak bisa cuman omong-omong gitu, nggak bisa, jadi kita harus ada bawa kajian atau bukti-bukti lainnya. Nah, ketika sudah dikapasitasi JMS-nya, lalu kemudian mereka ikut proses-proses seperti musrembang tadi, mereka jadi lebih pede juga karena sudah punya ini materinya gitu, mungkin dibanding sebelum-sebelumnya yang belum ada gitu. Nah, terus Kak, kalau semisalkan ikut pelatihan sama mengawal anggaran itu kan kompleks banget ya, dan pasti nggak mudah. Kira-kira apa aja sih tantangan yang kakak rasain gitu untuk membantu pengawalan anggaran itu sendiri? Oke, dari pelatihannya sebenarnya tantangan dia saat membuat modul dan merancang pelatihannya itu udah tantangan tadi yang sudah disampaikan sama Kak Arum juga gitu. Dan kalau ketika masuk musrembangnya itu juga atau forum-forum itu juga sebenarnya banyak ya gitu, apalagi membawa perspektif GETSI ya gitu, pengurus utama gender gitu ya, yang inklusif gitu. Dan bagaimana kita melihat anggarannya gitu ya, karena juga anggaran kalau kita lihat banyak anggaran ini masih bersifat netral gitu, makanya dengan adanya pelatihan ini ya kita bisa benar-benar masuk ya gitu, melihat mengurai ya paling tidak kita melihat siapa yang punya akses ya terhadap layanan, terus siapa yang bisa berpartisipasi, siapa yang punya kontrol pengambilan keputusannya, terus siapa yang benar-benar mendapat manfaat dalam pembangunannya. Nah ini dari situ kita masuk ya ke musrembang ini, menyampaikan kepada forum gitu ya gitu. Jadi ada keberlanjutan juga ya, ada keberlanjutan bahwa ini akan diproses oleh dari hasil musrembang ini kan ya, bagaimana sih anggarannya ini bisa masuk gitu, yang sudah diajukan oleh kawan-kawan semua yang masuk dalam forum-forum itu gitu. Nah ini tantangannya memang masih berat juga ya. Mudah-mudahan dari proses ini juga kita bisa melihat gitu bahwa suara perempuan yang disabilitas juga ya membawa isu-isu yang mereka kawal gitu, akhirnya benar-benar bisa masuk ke dalam penganggaran itu sendiri gitu. Karena kita lihat juga katanya masih banyak gitu yang belum cuma sekedar dokumen gitu, masuk di dalam satu forum tingkat kota atau tapi tidak sampai ke provinsi gitu. Jadi kadang-kadang juga masih terkait GETSI-nya, kesepuknya itu cuma berhenti di dokumen tapi tidak masuk dalam praktik pembangunan. Nah ini masih tantangan yang hasil ke depannya seperti itu. Tapi saat ini capaiannya sudah bagus banget, di mana teman-teman itu sudah mulai masuk ke dalam tahapan proses musrembang ini gitu. Nah ini jadi bagaimana benar-benar ya perempuan disabilitas atau jaringan masyarakat sipil ini bisa dilabatkan secara bermakna partisipasinya gitu, terus kebutuhannya juga masuk dalam rancangan atau prioritas program ya, dan disusun dengan pendekatan yang benar-benar spesifik dengan kebutuhan khususnya disabilitas gitu, jadi nggak secara umum lagi gitu, harapannya seperti itu gitu. Jadi pertanyaannya apa ininya? Tantangan ya. Oke. Jadi ini tantangannya dari segi perspektif JMS ya. Lalu kemudian kalau misalkan dari segi kelembagaan gitu ya. Karena ketika Fitra melakukan assessment itu kita melihat bahwa ada beberapa hal penting yang perlu menjadi catatan gitu. Misal pertama itu masalah keterbatasan data. Jadi terkait dengan data terpadu dan data terpilah yang bisa mengidentifikasi kebutuhan kelompok rentan gitu. Nah ini masih
mungkin udah berkali-kali disebutkan oleh Kak Revi gitu, masih kurang gitu persoalan data ini, walaupun ada tetapi tidak komprehensif gitu. Jadinya apa ya, ada mungkin proses-proses perencanaan yang kurang tepat sasaran karena hal tersebut gitu. Dan itu banyak contohnya lah, pokoknya panjang. Karena kalau kita bahas bisa berjam-jam nih kayaknya, takutnya mungkin di episode berikutnya. Boleh. Terus masalah kelembagaan itu juga terkait dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah gitu. Jadi kita melihat bahwa misalkan nih ada di salah satu daerah itu Bapedanya aktif. Bapedanya tuh yang mengawal inilah ya untuk terjadinya musrembang tematik di daerahnya, dan ada yang sudah bahkan sangat melibatkan JMS gitu ya, dan dekat dengan teman-teman JMS di daerah gitu. Jadi mereka sangat memperhatikan partisipasi masyarakatnya gitu. Nah, aku lihat sudah bagus ini dari segi Pemdanya, udah perspektif sudah kuat. Tetapi ternyata masalahnya ada di anggaran, karena mungkin di daerah tersebut pendapatan asli daerahnya rendah. Nah, lalu dari cerita dari salah satu orang di Bapeda itu yang memang saya wawancara gitu ya, itu rupanya banyak hal-hal itu terkait dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Itu membutuhkan waktu yang lama dan terkadang apa ya, memang tidak menemukan solusi yang tepat gitu. Jadi kayak proses pengambilan keputusannya tuh juga masih kurang ya, karena mungkin kalau dari pusatnya sendiri nih ya, beda perspektif lagi. Dari pusatnya sendiri mengatakan bahwa dari daerahnya pelaporannya tidak lengkap gitu, laporan ke pusatnya tidak lengkap dan lain sebagainya. Pokoknya ketika melihat dua sisi ini jadi agak bingung, kayak dari pusat bilang begini, dari daerah bilang begini, berarti kan ada persoalan masalah koordinasi gitu di situ. Dan kemudian juga mungkin ketika si aparat lagi ketika si perangkat daerahnya sendiri itu juga belum memiliki kesadaran gitu, belum memiliki kesadaran tentang ya hak-hak masyarakat sipil gitu, kebutuhan dasarnya, dan kemudian yang terkait dengan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial. Karena akan kelihatan ketika si ASN di Pemdanya itu sudah dikapasitasi dengan perspektif GETSI gitu ya, dengan daerah yang mungkin masih kurang gitu. Karena biasanya di daerah-daerah yang memang sudah lebih kuat perspektifnya, dia sudah ada perda disabilitasnya, sudah ada pergub terkait dengan musrembang tematiknya. Nah, contohnya seperti itu gitu ya. Kayak di NTT itu sudah ada perda disabilitas, sudah ada musrembang musik keren gitu, bahkan sampai ke Kepgub, keputusan gubernur dalam tata pelaksanaan si musrembangnya itu sendiri gitu. Dan tapi persoalan di NTT itu tadi ya, masalah pendapatan asli daerahnya sangat bergantung pada transfer ke daerah TKD gitu. Salah satu daerah pokoknya yang cukup baik perspektifnya itu di Sulawesi gitu, Sulawesi Selatan, walaupun ini bukan masuk ke dalam program kita ya, tetapi di Sulawesi Selatan tuh cukup baik. Di NTB, di NTT juga ya, dan beberapa daerah lainnya gitu. Jadi sudah ada contoh yang baiknya, tetapi mungkin tinggal replikasinya di daerah-daerah yang masih kurang dalam mendorong kesetaraan gender gitu. Kemudian keterbatasan lain, kendala lain gitu ya, yang kita temukan adalah dari masyarakat sipilnya sendiri gitu. Jadi ini persoalan sumber daya sih sebenarnya. Makanya kenapa sangat penting dilakukan pelatihan ini, karena kan kita juga tidak hanya mendorong ini top level gitu kan, top down gitu intervensinya, tetapi juga bottom up dari masyarakat sipil. Mereka juga harus mengerti gitu, mereka mau advokasi apa kalau mereka sendiri belum dikapasitasi gitu kan. Dan itu makanya kenapa kita dalam memperkuat isu GETSI ini tidak hanya melihat persoalan yang ada persoalan sumber daya yang ada di pemerintah, tetapi juga yang di masyarakat sipilnya. Jadi kompleks banget ya Pak, dari pemerintah, masyarakat sipil, dan kebijakan itu sendiri. Ya, semuanya berkesinambungan. Gimana cara kita menjaga perubahan itu sendiri Kak? Oke, baik. Jadi sebenarnya tadi yang kita disampaikan itu kita mulai dari mulai dari lapangan sampai ke kebijakan, terus akhirnya balik ke itu sendiri untuk perubahan perencanaan anggaran ini, dan juga bagaimana menggunakan pendekatan gender
disabilitas dan inklusi sosial sebagai alat analisis ya melalui pelatihan-pelatihan tadi, dan juga ada pendampingan di daerah juga kan ya pasti ya. Sama untuk jadi nggak berhenti di pelatihan aja kan gitu, tapi juga tetap mendampingi ya jaringan ini masuk dalam forum perencanaan, berdialog dengan pemerintah daerah, menyampaikan usulan secara terstruktur juga ini. Jadi dengan menggunakan pendekatan gizi tersebut gitu. Nah ini untuk memperkuatnya gimana sih biar semakin strategis gitu ya. Jadi tidak hanya menyuarakan isu, tapi juga memahami sistem secara mendalam, mengetahui bagaimana anggaran disusun, mampu masuk ya ke titik-titik pengambilan keputusan ya. Tadi forum-forum musrembang juga sudah mulai aktif, saat ini juga sedang berproses. Dan kita lihat nanti hasilnya gitu, hasilnya dari masuk musrembang ini. Dan kolaborasi juga pastinya sangat penting ya dengan pemerintah juga ya, bagaimana bisa mengeksekusi kebijakan-kebijakan ini dalam langkah yang nyata ya gitu. Dan juga untuk keberlanjutan memastikan kebertahanannya, kita artinya masuknya ke dalam sistem ya, masuk dalam dokumen-dokumen perencanaan itu sendiri kita sudah melihat ya, terus masuk ke alokasi anggarannya seperti apa gitu, mekanisme pemantauannya nanti seperti apa gitu. Nah ini penting banget ini. Jadi ini nggak bersifat sementara aja untuk saat ini, tapi kita dorong gitu ya untuk perubahan yang berkelanjutan ya gitu. Jadi karena yang wawancara Gen Z gitu kan jadi mikirkan gimana sih supaya nanti kedepannya nih seperti pelatihan yang seperti ini tuh berkelanjutan juga, bisa diwariskan ke generasi berikutnya gitu kan. Ya tentunya memang dengan adanya pertukaran ilmu gitu ya. Kalau dari JMS sendiri itu juga harapan kami kan dengan adanya pelatihan ini bisa muncul tuh jawara-jawara championnya di daerah gitu ya, yang mungkin kan kita nggak tahu dari sekian banyak orang itu mana nih yang kira-kira malah jadi jago banget analisis anggarannya gitu. Dan itu kembali lagi ke organisasinya ya, apakah mereka bisa melakukan transfer knowledge atau pertukaran ilmu lah gitu, sharing ilmunya ke anggota-anggotanya yang lebih muda, karena kan sebenarnya masa depan bangsa kan ada di tangan kalian gitu kan, Gen Z ini gitu, itu sangat penting menurutku ya. Dan kalau dari segi pemerintah dan juga mungkin kayak penyelenggara gini ya untuk pelatihan ini, ya jangan jadikan si pelatihan ini tuh jadi ajang seremonial aja gitu. Jangan berpikir bahwa pelatihan anggaran tuh cukup sekali selesai gitu, setahun sekali selesai. Ini kan butuh, seperti Kak Revi sebutkan tadi, pendampingan ke masyarakat sipilnya gitu. Tidak semua masyarakat sipil itu misalkan ekonom gitu kan, atau akuntan atau dan lain sebagainya kan, enggak. Jadi kita memang harus ada pendampingan berkala gitu ya. Dan si pelatihannya ini kalau bisa setiap tahun atau setiap semester ada gitu pelatihannya gitu kan, dan dimonitoring gitu, diawasi bagaimana kelanjutan dari si pelatihan tersebut dan hasil dari advokasi teman-teman JMS-nya. Dan selain itu kan juga makanya kenapa kami membuat LMS itu ya, Learning Management System, karena supaya nanti pun si pelatihan udah selesai tapi teman-teman JMS mau mengingat materinya, mau mencoba ngecek ulang pengetahuan dia tentang si proses penganggaran ini, dia bisa buka si LMS-nya itu dan dia bisa baca ulang, dia bisa tes lagi dirinya gitu. Dan itulah pentingnya digitalisasi ya di era sekarang ini. Walaupun mungkin kendalanya akan banyak pada persoalan sinyal gitu ya. Dan karena di setiap daerah kan masalah sinyal ini berbeda-beda. Jadi mungkin itu yang perlu menjadi catatan dan patut dikembangkan lagi ke depannya. Oke, berarti kita langsung closing statement aja ya dari Kak Revi dulu mungkin ya. Boleh. Kak Revi. Harapannya dari pengalaman kami ya, berkolaborasi dengan Serta Fitra juga dengan rekan-rekan lainnya, baik itu di daerah, ini merupakan suatu refleksi gitu ya, bahwa itu ruang untuk partisipasi sebenarnya sudah ada tersedia, namun masih menjadi tantangan adalah bagaimana sih memastikan semua kelompok, termasuk kelompok rentan disabilitas, bisa mengakses ruang tersebut secara setara. Dan disitulah perannya masyarakat sipil itu menjadi penting ya, bukan hanya untuk hadir, tapi untuk memastikan bahwa tidak ada lagi tertinggal dalam proses pembangunan dan penganggaran yang inklusif. Terima kasih. Oke, kalau dari saya
pemerintah itu sebetulnya komitmennya sudah ada. Yang perlu kita tagih adalah implementasinya, prakteknya, eksekusinya. Sejauh mana sih gitu. Dan jangan lupa bahwa kita tuh bisa berkolaborasi gitu antara pemerintah dengan masyarakat sipil gitu. Mungkin itu yang perlu kita dorong terus ke depannya. Dan selain itu juga aku ada satu kalimat penutup nih. Satu kalimat penutupnya adalah dorong transformasi fiskal dengan anggaran inklusif. Luar biasa ya, luar biasa banget. Jumpa di podcast Bedah Nalar, podcast kebijakan publik dan anggaran. Nah, bersama saya sudah ada Ibu Vivi. Beliau adalah direktur atau koordinator dari Forum Puspa Manise Provinsi Maluku, di mana kita tahu bersama karena kami berkawan baik dengan Puspa Manise dan banyak daerah lain. Dari itu menarik apabila kita juga mendengar beberapa pandangan, beberapa pengalaman dari Bu Vivi begitu ya. Oke, tanpa berlama lagi, saya ingin tahu Bu, apa peran jaringan masyarakat sipil dalam penganggaran publik ini? Langsung ke tentang masyarakat sipil sebagai aktor perubahan begitu ya. Nah, apa sih sebetulnya perannya dan mengapa masyarakat sipil itu penting gitu ya kehadirannya dalam proses demokrasi di level lokal tentunya gitu ya. Nah, berbicara ini kita juga akan tentunya fokus kepada eh, pengaruh utamaan gender. Tapi itu nanti mungkin setelah Ibu menjawab pertanyaan kami yang pertama dan kedua tadi, mungkin itu Ibu bisa kemudian eh, menambahkan perspektif tentang bagaimana sih kontribusi dari jaringan masyarakat sipil ini untuk menjamin kesetaraan gender di Indonesia. Silakan Bu. Baik, terima kasih Kak Beta. Ya, Kalau di Ambon, Beta itu saya. betul. Oke. Baik, Kak Beta, dan perkenalkan saya Vivi Marantika seperti tadi yang Kak Beta sampaikan. Saya koordinator Forum Puspa Manise yang koordinator Forum Puspa Manise dan Forum Puspa Manise di periode kali ini, periode 2025-2029, ini dengan format yang berbeda. Forum Puspa, mungkin saya ingin menjelaskan dulu ya, Forum Puspa dengan format yang berbeda. Mengapa saya katakan berbeda? Karena perjalanan kita internalisasi berbagai macam tantangan-tantangan terkait dengan pengarus utamaan gender, betapa pentingnya untuk menjadikan Forum Puspa ini forum yang menggawangi seluruh kerja-kerja jaringan masyarakat sipil lintas isu. Jadi di Forum Puspa periode kali ini 2025-2029 atau 28 ini tidak hanya kawan-kawan jaringan masyarakat sipil yang concern untuk isu pendampingan perempuan dan anak, tetapi lintas isu, sehingga Forum Puspa kali ini dia kemudian terbagi dalam 4 bidang, yang itu menurut proses dan diskusi bersama, kenapa kemudian dibagi dalam 4 bidang, masing-masing bidang bidang PW, bidang Ekosda, dan bidang data dan advokasi. Kita merujuk kepada bidang yang ada di Bapeda juga, sehingga proses-proses gerak bersama ke depan, proses-proses membangun posisi, lalu kemudian membangun advokasi, tapi juga membagi kegelisahan itu bisa diintegrasikan. Itu yang pertama terkait dengan Forum Puspa dalam format
2025 di 2009. Jadi di masing-masing bidang kemudian teman-teman jaringan masyarakat sipil yang punya concern isu tidak hanya jaringan masyarakat sipil berbasis aktivis sosial, tetapi juga ada kelompok jaringan masyarakat sipil yang concern untuk isu keagamaan, ada juga yang concern untuk isu pemudaan, ada juga yang concern untuk isu lingkungan, isu pesisir, pulau kecil, masyarakat adat. Saya sendiri concernnya ke isu masyarakat adat, pulau kecil, dan pesisir. Nah itu Puspa dalam format baru yang kemudian kita diskusikan dalam proses-prosesnya. Dan dalam proses ini kemudian ada 3 hal yang menurut saya menjadi paling penting untuk didiskusikan bersama. Saya meyakini dan Forum Puspa kami meyakini bahwa jaringan masyarakat sipil itu salah satu elemen yang sangat penting untuk bertumbuhnya sebuah negara. Elemen yang sangat penting. Tidak kemudian menjadi oposisi atau di sisi yang berbeda, tetapi kita menjadi mitra strategis bersama dengan pemerintah. Kami meyakini. Dengan keyakinan itu, kami meyakini bahwa peran-peran advokasi, peran-peran koordinasi itu menjadi hal yang strategis untuk didorong oleh Puspa. Dalam konteks Puspa itu yang kemudian menjadi visi misi, tujuan, dan arah strategis daripada forum Puspa. Dan kemudian Puspa juga memotret dalam peran strategis untuk advokasi dan koordinasi, kami melihat bahwa ada gap berkaitan dengan pengalaman-pengalaman empirik jaringan masyarakat sipil, kemudian dengan arah kebijakan daripada pemerintah. Nah, menurut kami gap ini perlu dijembatani. Itu yang kemudian dikerjakan oleh teman-teman, yang dikerjakan oleh Forum Puspa. Jadi berjuta pengalaman teman-teman jaringan masyarakat sipil di berbagai macam tempat, berbagai macam desa, itu kemudian kami diskusikan dan kemudian mendorong dalam gap ini apa yang kemudian strategis untuk kita dorong dalam proses-proses dengan pemerintah. Dan kemudian proses advokasi ini kemudian kita sebenarnya kita sudah selama memulai, tapi menurut kami semakin merapikan kerja-kerja selama ini. Dan secara konsisten, kami sangat berharap jaringan masyarakat sipil kami konsisten dan kemudian mendorong proses-proses pembangunan dalam siklus yang utuh bersama pemerintah. Dari tahapan perencanaan sampai kepada tahapan monitoring dan evaluasi. Jadi menurut kita peran ini kemudian menjadi penting sehingga kita tidak berseberangan. Tetapi yang tadi saya katakan bahwa menjembatani gap ini menjadi sangat penting sehingga mengkoreksi terkait dengan implementasi berdasarkan perencanaan itu dapat terhubung. Pembelajaran baik yang dikerjakan oleh jaringan masyarakat sipil pun dapat terhubung. Itu yang kemudian Puspa ada dalam proses itu, dan di tahun 2026 jaringan masyarakat sipil kemudian kami aktif terlibat di dalam Musrembang, dan Musrembang ini kemudian oleh dukungan program Skala ya, itu kemudian dia memfasilitasi satu Musrembang yang menyiapkan proses-proses masyarakat sipil secara formal normatif disampaikan kepada pemerintah daerah. Dan setelah itu, setelah bagian itu kemudian bagian perencanaan yang disiapkan, kemudian disampaikan. Bagian setelah itu yang kami lihat adalah bagaimana memonitoring perencanaan yang kami usulkan. Kalau menurut hemat kami sebenarnya bukan soal ini, sebenarnya menurut saya adalah format yang diintegrasikan untuk memastikan bahwa
ada bagian-bagian atau ada bisa jadi di seluruh pemerintah di seluruh dunia eh, kita membutuhkan banyak kacamata untuk melihat persoalan. Nah, dan kali ini di Maluku ruang dengan memotret situasi dan memberikan masukan lewat program-program yang diusulkan. Kami kemudian menggunakan kacamata jaringan masyarakat sipil untuk memotret dan berkontribusi terhadap uh, pembangunan dalam tahapan perencanaan sampai kepada implementasi. Dan yang kemudian saya melihat dalam peran-peran itu yang menjadi cukup menarik adalah ruang komunikasi itu menjadi jauh lebih egaliter. Nah, jauh lebih egaliter. Jadi uh, ruang percakapan, ruang komunikasi itu mulai terbangun intensif dan uh, dia tidak berhenti hanya kepada proses musrembang normatif formalistik yang kemudian selesai. Tetapi proses ini berjalannya dalam proses perjalanan bersama dengan Puspa yang kami lihat memang setelah itu kemudian proses komunikasi yang terputus. Jadi sangat penting untuk duduk bersama dan kemudian membangun kolaborasi bersama-sama. Tidak hanya selesai di musrembang tematik, saat ini kemudian ada komunikasi-komunikasi yang dilanjutkan untuk memastikan bahwa seperti apa proses tindak lanjut dari gagasan-gagasan yang disampaikan atau bukan gagasan, data, kemudian data itu dirapikan dalam bentuk usulan program kegiatan yang disampaikan sudah seperti apa, dan tantangan-tantangannya seperti apa, itu yang kemudian saat ini ada di dalam proses itu. Tahun lalu pun seperti itu, ada dalam proses itu, dan setelah musrembang kemudian komunikasi yang intensif, tidak hanya dengan Bapeda, tetapi juga dengan OPD-OPD terkait yang di mana kita mengusulkan beberapa program-program strategis berbasis data dari pengalaman kawan-kawan yang di lapangan, lalu kemudian menghubungkannya dengan pendekatan dan aturan formal administratif yang selama ini dilakukan dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai evaluasi di pemerintah kita. Oke, mantap sekali. eh Ibu Vivi, ini kan ceritanya tadi sudah banyak sekali ya, terus juga kemudian bagaimana pandangan Puspa Manise sebagai organisasi masyarakat sipil melihat, kalau boleh dibilang kan itu pilihan-pilihan posisi, point of view, kemudian juga mempengaruhi actionnya, pilihan yang kemudian melihat kondisi peta aktor begitu ya, Bu ya, kalau bisa eh, kita katakan ya, bagaimana sih memposisikan diri organisasi dengan pemerintah gitu ya, dengan mitra-mitra yang lain. Berkaitan dengan yang tadi Bu Vivi kan udah banyak cerita, tentunya juga apa ya pengalaman di Kupang khususnya itu sangat-sangat banyak sekali dan beragam betul. Kami ingin tahu, kalau begitu apa tantangannya, terutama kalau kita bicara tentang mengawal anggaran nih, gitu ya. Politik anggarannya yang terjadi di dalam konteks lokal di Maluku itu seperti apa sih gitu. Kemudian strategi apa? Tadi sebenarnya sudah disinggung ya strateginya Puspa Manise dengan banyak jaringannya melakukan A, B, C, D, tapi mungkin bisa lebih spesifik yang kita bisa melihat ini loh, dulu kami melakukan strategi ini sampai akhirnya berhasil begitu ya menjawab tantangan tersebut eh, di Provinsi Maluku gitu. Gimana Bu? Boleh cerita sedikit Bu? Iya.
Nah, kalau berkaitan dengan tantangan, Maluku ini yang sering sekali kami ceritakan bahwa Maluku dalam konteks wilayah kepulauan kami punya tantangan yang berbeda. Dalam konteks wilayah kepulauan punya tantangan yang berbeda karena kalau dibawa dalam kewenangan provinsi uh, menjadi kesulitan mengkonsolidasikan 11 kabupaten kota yang itu cukup luas, daratannya sedikit dan lautnya banyak. Itu tantangan mendasar. Tapi kemudian kalau menurut saya ini yang kemudian bisa menjadi kekuatan untuk menyampaikan bahwa dalam konteks sebuah perencanaan, memotret dalam konteks politik anggaran, memotret Maluku sebagai potret Indonesia itu menjadi kekuatan yang powerful. Mengapa? Indonesia ini adalah negara kepulauan juga. Nah, sehingga mendorong sebuah kebijakan berbasis wilayah geografis pulau itu mestinya menjadi kacamata dalam semua konteks dan pendekatan. Nah, memang situasi ini adalah menjadi situasi yang perlu diadvokasi di tingkat kebijakan, di tingkat nasional. Sehingga kebijakan Kementerian Keuangan kemudian dia harus berubah, kebijakan kementerian yang lain, Kementerian Dalam Negeri, semuanya harus berubah. Basisnya adalah harus ada undang-undang berkaitan dengan kepulauan. Dan sampai hari ini itu adalah proses yang masih terus dilakukan oleh pemerintah. Kemarin itu ada kelompok pemerintah yang kemudian wilayahnya adalah wilayah pulau. Itu secara umum dan secara garis besar yang merupakan tantangan, dan itu dirasakan pula oleh teman-teman, oleh kami semua jaringan masyarakat sipil yang melakukan proses pengorganisasian di pulau-pulau yang rentang kendalinya cukup besar, cukup tinggi, dan perlu sekali untuk menjembatani informasi-informasi dan situasi-situasi yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian menjadi kenapa didiskusikan ketika kita di Puspa sendiri mendiskusikan tentang apa yang kemudian menjadi strategi dengan tantangan kita yang hari ini adalah anugerah hidup di pulau-pulau kecil di Maluku. Nah, dari pengalaman kami memang membangun sebuah perencanaan tidak hanya di pemerintah, tetapi dari pengalaman kerja jaringan masyarakat sipil, memang yang paling penting adalah kita perlu sekali kuat terkait dengan data. Dan dari data ini, kalau yang kami maknai, data ini tidak hanya data kuantitatif, tetapi dalam pengalaman jaringan masyarakat sipil juga mengembangkan yang namanya data kualitatif. Jadi bagaimana kemudian memotret pengalaman dan cerita-cerita masyarakat yang tersebar di pulau-pulau kecil, di pesisir, itu kemudian dia berbunyi di dalam proses advokasi berbasis data. Jadi tidak hanya kemudian menggunakan data yang sangat normatif, data angka, tetapi kemudian dari pengalaman jaringan masyarakat sipil kami menjahitnya dalam pengalaman-pengalaman kuantitatif. Apa bentuk pengalaman kuantitatif? Kemarin kami juga di Fitrah menemani proses kami dalam proses jaringan masyarakat sipil dalam menjahit pengalaman-pengalaman kualitatif. Jadi bagaimana setelah menemukan, mencatat, dan merapikan pengalaman kualitatif, kita kemudian bagaimana menghubungkan pengalaman kualitatif kita dengan pengalaman dan kebijakan. Ya. Nah, itu yang kemudian dalam proses kemarin itu kemudian menjadi kuat ada pada beberapa tema besar. Dan saya ingin menyampaikan tema besar ini ada 5-6 tema kemudian yang kemarin kami menuliskan berdasarkan pengalaman, dan kemudian dari teman-teman Fitra membantu untuk pengalaman kualitas
cerita-cerita pengalaman hidup daripada tantangan dan persoalan masyarakat ketika ada dalam proses pendampingan masyarakat sipil, itu kemudian dihubungkan benang merahnya dengan Ya, arah kebijakan dan nomenklatur ya, yang kemudian ada dalam ya. Anggaran, proses perencanaan pembangunan. gitu. Dan kemudian ada 3 tema kuat yang kemudian kami berhasil merapikan dan kemudian diserahkan dalam proses konsolidasi publik dengan pemerintah daerah. Itu pertama berkaitan dengan disabilitas dan akses terhadap pendidikan. Yang kedua berkaitan dengan hak reproduksi, namun lebih spesifik difokuskan kepada perlindungan terhadap memastikan akses, kontrol, dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Dan yang ketiga, bagaimana kemudian memotret pengalaman-pengalaman perempuan nelayan, perempuan pada sektor perikanan dalam melakukan aktivitas ekonominya. Itu kemudian 3 tema yang kemudian kami belajar untuk bagaimana mendeskripsikan pengalaman kuantitatif yang itu terhubung dengan uh, secara teknis politik penganggaran yang kemudian ternyata rigid sekali ya, bagaimana kemudian memastikan bahwa akses perempuan korban kekerasan dan atau akses perempuan pada kesehatan reproduksi itu dia terhubung dengan berbagai macam kebijakan yang sangat detail dan rigid. Dan menurut kami beberapa policy brief yang kemudian itu dihasilkan memberi ruang untuk membangun diskusi lebih lanjut dengan pemerintah daerah. Nah, kemarin DPRD Provinsi Maluku sangat terbuka untuk mengagendakan perjumpaan dan kami sudah sekali melakukan perjumpaan dengan DPRD Provinsi Maluku. Kami berharap bisa melanjutkan prosesnya dengan DPRD Provinsi Maluku. Jadi memang strategi itu dia memang harus diturunkan di dalam bagaimana mengkoneksikan antara pengalaman kuantitatif dengan arah kebijakan dalam pendekatan advokasi berbasis anggaran dalam arah kebijakan teknis yang memang itu mesti terhubung. Sehingga advokasi kita merupakan advokasi yang berkelanjutan. Tidak kemudian advokasi yang tidak terjembatani. Kalau saya kembali tadi senang menggunakan dalam peran Puspa berkoordinasi dan mengadvokasi. Seperti itu Kak Aneta. Oke, menarik sekali penjelasannya dan sangat terang benderang gitu ya. Tentunya sudah banyak sekali kontribusi dari teman-teman Puspa Manise dengan jaringannya di Maluku. Nah, terakhir Bu, em, berikan kami satu contoh kolaborasi yang paling ideal, kolaborasi nih ya dengan pemerintah daerah. Kemudian kita kan bicara tadi sudah ada kata kuncinya juga, tidak ingin advokasi sampai di situ saja, pelatihan sampai di situ saja. Maka dari itu em, kata kunci apa sih agar apa namanya jaringan masyarakat sipil dalam gerakan-gerakannya itu bisa menjaga keberlanjutan perubahan begitu ya? Karena kan memang penguatan masyarakat sipil menjadi kunci tadi ya, Ibu juga sudah banyak memaparkan jadi kunci keberlanjutan reformasi nih. Kita harus mereform tata kelola gitu. Mungkin itu baru nanti kita closing statement. Baik, Ya. pada beberapa perjumpaan Forum Puspa, salah satu persoalan yang kemudian muncul adalah dalam kolaborasi dan dengan pemerintah adalah soal mutasi. Bahasa itu yang sering sekali muncul. Jadi ketika kita sudah membangun proses sampai pada satu titik kemudian ada mutasi. Kata itu diidentifikasi oleh teman-teman jaringan masyarakat sipil, kawan-kawan Puspa adalah salah satu hal yang kemudian menjadi
potret tata kelola pemerintah kita hari ini, bagaimana mutasi itu sangat menjadi tantangan. Belajar dari pengalaman cerita-cerita itu, saya meyakini bahwa dalam kolaborasi, saya belajar dari proses musrembang, proses normatif, formalistik sesuai aturan, proses monitoring dan evaluasi, itu juga proses formalistik dan harus sesuai aturan. Yang ketiga, proses implementasi juga sangat normatif, formalistik sesuai aturan. Bagaimana kemudian kita merangkai proses-proses ini menjadi kolaborasi yang bermakna menurut saya. Apakah kemudian kita perlu, apakah benar kita yang kita butuhkan adalah kolaborasi, atau yang kita butuhkan sesungguhnya bukan kolaborasi. Kolaborasi seperti apa? Kan kalau menurut saya kolaborasi ini akhir-akhir ini menjadi kata yang cukup Favorit. favorit Favorit. Betul, kolaborasi. betul, betul. Tapi apa sesungguhnya yang kita harapkan dari sebuah kolaborasi? Nah, yang saya melihat salah satu hal yang paling penting di dalam merangkai proses itu melihat dua hal tadi, kebutuhan untuk berkolaborasi dan yang pertama tantangan mutasi di internal pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat sipil perlu menginternalisasi semua situasi-situasi. Nah, menurut saya hal yang sangat penting di dalam kerja-kerja bersama ini adalah teman jalan bersama. Nah, itu yang menurut saya sangat-sangat penting. Sehingga teman jalan bersama. Dalam kolaborasi kita perlu teman untuk jalan bersama. Dan kita tidak hanya membangun, sehingga menurut saya begini, Kakak Beta, kita tidak hanya berhenti kepada kepentingan-kepentingan normal, pendekatan formalistik, pendekatan normalistik, tetapi merawat perjalanan bersama, menurut saya itu adalah kata kunci yang paling penting kalau kemudian kita bicara soal kolaborasi. Merawat teman perjalanan itu menjadi penting. Begitu Kakak Beta. Siap-siap, keren sekali. Dahsyat sekali ini. Daging semua. Boleh dong Bu, kata-kata penutup sekaligus juga untuk apa ya? Ini kan kita dalam rangka juga menyambut Hari Kartini gitu ya. Dan juga ini Fitra juga bulan ini akan musyawarah nasional. Jadi akan ada pemimpin baru. eh, Tentu kami juga butuh semangat-semangat juga. Bukan hanya dari jaringan-jaringan di sini di nasional, tapi tentu paling paling utama adalah semangat dari teman-teman jaringan di daerah begitu ya di lokal. Nah, yang sangat banyak gitu loh pengalamannya. Dari apa yang kita bicarakan dari tadi di awal tentang kontribusi jaringan masyarakat sipil gitu. Eh, Kayaknya perlu ada gitu kata-kata penutup dari Ibu, em, terutama tadi juga ngelihat konteks di Maluku seperti apa itu kata-kata yang keren banget. Kira-kira boleh Bu kata-kata terakhir ya sebelum ditutup. Uh, ini kita seperti baca puisi saja ya Kakak. Boleh. Nah, kalau menurut saya memang saya selalu ingat cerita waktu awal-awal mulai terjun ke dalam dunia uh, pergerakan masyarakat sipil. Saya kemudian diajak untuk menonton film Che Guevara. Dan di Wah, situ saya lihat satu ilustrasinya yang cukup membekas adalah ilustrasi sapu lidi. oh, Jadi memang uh, sehebat apapun kita, kalau memang sendiri itu mungkin kita hanya akan bisa melangkah 1, 2, 3 langkah.
Kita hanya bisa mengayuh perahu kita di pulau-pulau kecil di Maluku ini mungkin hanya bisa sampai ke tengah. Tetapi kalau kita bersama-sama, mungkin kali ini kita lelah, tetapi kemudian pesan-pesan kolektif itu kemudian bisa sampai kepada kelompok yang lain. Dan saya meyakini bahwa di pemerintah kita, ketika kita bicara tata kelola hari ini, minus-minusnya pemerintah kita, saya sangat meyakini bahwa di pemerintah Provinsi Maluku tetap ada kawan seperjalanan yang oke, yang humble, yang tetap bisa saling tiktokan dan menjaga perjalanan ini, menjaga sehingga dayung kita itu kemudian tidak patah. Kalaupun patah, akan ada 2, 3, 4 tangan yang terus mendayung untuk mencapai pulau seberang. Karena kalau di Maluku ketika kita tidak terhubung, kita tidak berkolaborasi satu dengan yang lain, kita hanya menjadi pulau-pulau kecil yang sepi. Begitu pula Indonesia, tetapi kalau kemudian kita mendayung bersama-sama, membagi kegelisahan bersama-sama di jaringan masyarakat sipil, kemudian di pemerintah kita hari ini, kita pasti akan menemukan teman seperjalanan untuk merawat mimpi bersama, untuk merawat visi bersama. Saya kira itu kemudian menjadi penting. Dan itu kemudian kalau untuk saya secara pribadi dan secara kolektif dengan kawan-kawan, kalau kita sendiri, kita hanya akan sendiri dan berakhir di pulau kecil kita. Ambon sendiri, Seram sendiri, apalagi pulau-pulau yang sangat jauh selatan daya, Wetar sendiri, Pulau Pur sendiri. Tetapi kalau kita bersama, kita terhubung, kita berkolaborasi, saya sangat percaya bahwa mimpi besar kita akan sangat terhubung. Sekalipun sebab laut itu adalah kekuatan kita. Laut itu adalah roh kita yang mampu menghubungkan perahu-perahu kecil kita mencapai tujuan bersama yang terus bergerak. Jadi kita dari obrolan itu makin sadar kalau ternyata anggaran publik itu bukan cuma teks tertulis, tapi juga harus melibatkan partisipasi publik, juga tentang keadilan, dan tentunya harus merata, merata dan setara ke semua kelompok gitu. Oke, terima kasih Kak Levi, terima kasih Kak Arum. Bukan bibir ya di sini. Maaf. Terima kasih untuk Kak Levi, Kak Arum udah berbagi perspektif di Bedah Nalar. Di episode selanjutnya kita akan bahas tentang podcast kebijakan publik dan anggaran di Bedah Nalar. Terima kasih. Terima kasih.